Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, seluruh tim sus, rekan-rekan media. Sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan baru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini sudah merupakan komitmen kami dan juga menjadi tekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga sudah memerintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat pada Polri. Ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Densus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal yang menimpa antara saudara D dan saudara R di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dilakukan pemeriksaan di Kupang Polri dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dalam TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kegagalan-kegagalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum D di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karopaminal, Kadif Propam Polri, Karopos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi Janwan Polri. Dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personil pada waktu yang lalu, dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1,
2 Komes, 3 KBP, 2 Kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas polisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini Iksus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenan alur dan tembakan, kedalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinavis serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan hal sesuai dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara RS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara LE atas perintah saudara SS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus
telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan yang nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim, selaku penyelidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu VC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan masih khusus. Dalam tim sus ini kita Bapak Kapolri yang benar-benar lengkap yang langsung sebagai peneliti Bapak Kapolri dari Baris Polri, Pasum Polri, kemudian Pak Intelkam, SDM, Puskesmas dan BTIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat amat menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah-olah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang dikatakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan oleh TKP